This is Huawei MateBook D14. Yo, welcome. Hai Apple Friend, hari ini kita mau bahas laptop dari Huawei. Ini adalah laptop dari Huawei MateBook D14. MateBook akhir-akhir ini gencar dengan seri MateBooknya. Ada MateBook D14, D15, MateBook X juga. Ini adalah MateBook seri yang bawahnya D14. Dia mengutamakan desain yang tipis dan juga bodi yang bagus, sehingga dia katanya tipis, mirip-mirip dengan MacBook tipisnya. Mari kita lihat apakah memang bisa setipis MacBook. Kita buka isinya. Jadi ini kotaknya, di depan ini ada lambangnya Huawei, dan di sini ada laptopnya, gambarnya seperti ini. Di samping kirinya kosong saja. Di belakangnya masih tetap ada logo Huawei di sini. Ini adalah modelnya NBL WAP9R ya. Ini colornya warnanya space gray. Untuk yang saya bahas kali ini, dia menggunakan CPU Ryzen 7 3700U dan AMD Radeon RX Vega 10 grafik. RAM-nya 8GB, storage-nya SSD 512 dan screen size-nya 14. Langsung aja kita buka isinya seperti apa ya. Iya, di sini ada pengelolaan chargernya. Yang unik, dia chargernya adalah Type C ya. Ini Type C to Type C. Ini Huawei. Dia outputnya itu 5 volt 2 ampere 10 watt. 5 volt 2 ampere 10 watt. Lalu di dalam sini lagi kita lihat, dia diberi sebuah mouse ya, mouse dari Huawei. Dan di dalamnya lagi kita dapat sebuah USB-C to USB-C kabel charger. Lalu ada buku manualnya dan laptopnya. Jadi kita dapat buku manual, lalu mouse, kabel USB-C to USB-C, dan chargernya ini harusnya 65 watt ya, 65 watt. Ya, ini tulisannya 10 watt tapi ini harusnya 65 watt ya. Jadi ini laptopnya. Di sini di depan ada lambang Huawei. Lalu di sampingnya ini, di sini ada satu jack 3,5 mm untuk audio dan satu USB di sebelah kanannya. Di sebelah kirinya dia ada port untuk charging USB Type C, satu USB dan satu HDMI. Jadi kalau untuk HDMI masuk di sini. Di belakangnya polos saja, di depannya juga polos. Di bawahnya di sini ada dua speaker kanan dan kiri, yang katanya speakernya ini lebih kencang dari laptop-laptop di kelasnya. Lalu di sini ada lubang-lubang untuk airflow-nya, dan di bawah kakinya dia karet panjang yang di atas dan dua di bawah. Kalau untuk beratnya ini enteng ya, ini katanya 1,3 kilo ya, memang 1,3 kilo, nggak sampai 1,5 kilo, enteng dia. Kalau untuk tingkat ketipisannya sendiri bisa dilihat ini memang tipis ya. Tipisnya dia itu ada di
Ya, 1,5 sentimeter aja untuk yang paling tipisnya. Lalu untuk yang panjang dan lebarnya, dia lebarnya ada di 32,5 cm. Lalu untuk tingginya dia 21,5 cm. Ini cukup sleek untuk ukuran laptop 14 inci. Dengan entengnya juga ini akan mudah dibawa kemana-mana. Langsung aja kita buka. Ya, ini dia dalamnya. Untuk trackpadnya sendiri dia bersih di tengah seperti ini. Di kanannya ada Huawei Share. Ini yang teknologi mereka yang bisa dengan mudah mengirimkan file-file dari HP ke dalam laptop dengan Huawei Share mereka. Lalu dia ada logonya AMD Ryzen 7 karena dia menggunakan Ryzen 7. Untuk keyboardnya sendiri seperti ini udah backlight ya. Nanti ada backlightnya, nanti bisa kita lihat bagaimana nyala dari backlightnya. Lalu yang unik di laptop ini adalah webcamnya. Kalau bisa dilihat di atas ini tidak ada lubang untuk webcam, tetapi webcamnya dia ada di sini di keyboardnya. Di tengah-tengah F6 dan F7 dia ada sebuah tombol yang bisa dibuka. Nah, webcamnya dia akan keluar dari sana. Jadi ini bisa dibilang suatu kelebihan juga untuk dia, untuk bisa terhindar dari ancaman hacker atau virus yang menyerang webcam kita, karena webcamnya bisa kita tanam seperti ini. Lalu untuk layarnya sendiri, layarnya dia bisa dibuka sampai 180 derajat seperti ini, dan dia bisa sampai lurus seperti ini. Jadi memudahkan kita kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu. Untuk ukurannya sendiri dia ada di bisa kita lihat bezelnya di atas, samping itu sangatlah sleek. Bawahnya saja yang ada sedikit agak besar, ada logo tulisan Huawei di bawah sini. Untuk ukuran layarnya sendiri 14 inch ya, 14 inch. Exactnya adalah 31 lebarnya, 17,5 tingginya. 31 kali 17,5 ini 14 inch. Langsung aja kita nyalakan bagaimana kualitas dari laptop ini. Untuk trackpadnya sendiri dia cukup luas ya. Ini ukuran dari trackpadnya itu 12 dikali 6,5 dikali 6,5 cm. Nah, untuk pinggiran layarnya sendiri di sini kan hitam, tapi bisa dilihat dia seperti ada lapisannya. Tadi saya bersihkan sedikit, di sini sudah terlihat terkelupas lapisannya. Ini bukan rusak, tapi memang dia memiliki lapisan di samping-sampingnya. Walaupun saya bersihkan sedikit begini, dia akan tergores seperti ini membuka lapisannya, tetapi ini bukan rusak. Kalau teman-teman punya terus nggak sengaja kegeser, ini hanya lapisannya terkelupas saja, tetapi ini tidak apa-apa karena memang mungkin dia lapisi dengan bahan tambahan sehingga dia seperti ini. Nah, tombol powernya ada di kanan atas ya sebelah keyboard. Ini juga multifungsi sebagai fingerprint. Jadi ini juga bisa digunakan sebagai fingerprint untuk meregistrasi tangan kalian untuk membuka log user kalian menggunakan ini. Di sini bisa disetting dengan Windows untuk fingerprint kalian. Jadi untuk keyboardnya sendiri dia sudah memiliki backlight ya. Tetapi ini keycapsnya kan warnanya hitam dan juga tidak terlalu banyak ruang di sampingnya.
Jadi kalau dari atas itu lampunya nggak kelihatan, tapi kalau malam-malam atau gelap-gelap mungkin bisa membantu kita. Bisa dilihat kalau dari atas itu tidak terlalu kelihatan ya lampunya, tetapi kalau dari samping kelihatan, bisa membantu kita di waktu malam tapi tidak terlalu mencolok. Menurut saya ini juga kekurangan desain ya, mungkin kalau keycapsnya ada celahnya atau dia tulisan hurufnya atau angkanya itu transparan, mungkin lampunya bisa keluar, tapi kalau ini bisa kita lihat tidak terlalu keluar. Kalau untuk mengetiknya sendiri kita coba ya. Nah, bunyinya seperti itu. Kalau untuk tekanan yang kita perlukan untuk mengetik di laptop ini tidak terlalu keras keycapsnya, jadi kita dengan tenaga yang cukup saja enak. Dia juga feedbacknya saat kembali dari kita pencet itu cukup enak ya, tidak terlalu keras tapi tidak terlalu lembek juga, jadi cukup nyaman untuk kita gunakan untuk mengetik. Nah, lalu untuk spesifikasinya sendiri bisa kita lihat di layar ini. Untuk spesifikasinya sendiri dia menggunakan Windows 11 Home Single Language 64 bit. Lalu ini Huawei, sistem modelnya NBLK WAX9X, AMD Ryzen 7 3700U, 8 CPU, 8 GB RAM, menggunakan DirectX 12. Nah, yang versi yang umum sekarang dijual di pasaran versi i3 sama i5 generasi 11 ya, tetapi ini adalah versi yang lebih kuatnya, dia AMD Ryzen 7 3700U. Kita coba kualitas suaranya yang katanya speakernya lebih kencang dan lebih baik daripada laptop-laptop sekelasnya. Ini volume saya set di 50 ya, kita coba. Ya, cukup kencang dia untuk ukuran volume 50 ya, bisa kita dengar dengan jelas. Kita tinggikan ke 70. nya cukup kencang ya. Jadi 70-nya itu biasanya sekelas level 100 di level kelasnya. Kita mentokkan juga. Bisa kita lihat, bisa kita dengarkan suaranya itu bulat ya. Suara 100 itu kencang sekali dan enak sekali didengar, bulat suaranya, stereo juga. Untuk ukuran speaker laptop ini sangat baik menurut saya. Jadi detail yang kita dapatkan dari musik itu sangat baik. Jadi untuk nonton film, untuk mendengarkan musik ini sangat enak digunakan. Untuk kameranya sendiri yang tadi saya bilang dia ada di bawah sini ya. Jadi kalau nggak biasanya kita facing ke atas karena biasanya webcamnya di atas, tapi kalau yang di bawah ini butuh kebiasaan untuk bisa melihat di bawah dan menempatkan dengan baik. Untuk kualitas kameranya sendiri sudah cukup baik ya, tetapi mungkin kelemahannya kalau misalnya kita ngetik pada saat kita melakukan meeting atau apa, tangan kita akan terlihat di sini dan mengganggu besar seperti ini. Tapi overall kameranya cukup baik dan juga untuk security kita ini lebih baik daripada front facing kamera yang biasanya tidak bisa ditutup atau sewaktu-waktu terbuka itu lebih rentan dari peretasan atau hacker. Ini mouse yang kita dapatkan dari paket penjualannya. Mouse-nya cukup tipis, ala-ala Magic Mouse ya, Magic Mouse dari Apple. Di tengah ini trackpad-nya bahannya aluminium. Lalu kalau kita bukanya tinggal ditarik aja. Jadi lucu ya, ini ada magnetnya. Jadi kalau menaruh hanya selesai. Dia itu di dalamnya membutuhkan baterai 1, baterai A2 ya.
satu baterai A2 dimasukkan dalam sini. Lalu untuk menutupnya sendiri sangatlah gampang seperti ini. Untuk feel pegangnya sudah cukup baik, jadi dia cukup lonjong, cukup panjang, jadi enak di tangan, tidak terlalu kecil. Klik-kliknya juga cukup oke. Di sini dia ada on off-nya dan juga untuk setting Bluetooth-nya diarahkan ke bawah. Jadi ini mouse yang didapatkan dari MateBook D14 ini. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little. Jadi kesimpulannya untuk Huawei MateBook D14 ini, kalau kalian cari laptop dengan harga yang cukup murah, ini 9 juta ke atas, nggak sampai 10 juta harganya, tetapi ingin mendapatkan kualitas yang sangat baik dengan sleek design, lalu laptopnya enteng, ini 14 inch tapi beratnya di bawah 1,5 kg, tipis juga, kualitas dari speakernya sangat baik. Lalu dia juga sudah Ryzen 7 atau yang versi i5 nya juga ada, i5 generasi 11, sudah ada fingerprintnya. Lalu untuk kualitas mengetiknya enak, kualitas dari trackpadnya pun juga enak. Ini bisa menjadi pilihan untuk kalian. Dengan harga segitu, apa yang kalian dapatkan sangatlah baik. Kelebihan tapi bisa jadi kelemahan juga itu adalah webcamnya yang terletak di keyboard. Buat kalian yang belum biasa mungkin perlu waktu untuk membiasakannya, untuk melihat ke arah webcam yang ada di keyboard. Lalu untuk backlight dari keyboardnya sendiri tidak terlalu terlihat, tidak terlalu mencolok pada saat malam hari, jadi mungkin akan kesulitan untuk kita mengetik di suasana yang gelap. Lalu kualitas dari layarnya cukup baik, tetapi frame-nya itu seperti yang saya bilang tadi ada lapisannya. Kalau kita bersihkan, tergores sedikit dengan kuku kita, dia akan mengores, tetapi hal tersebut tidak ada masalah, dia hanya lapisan saja. Itu kesimpulan dari laptop Huawei MateBook ini. That's it for today. Ciao.